Coba kita lihat. Ada berapa orang? Selamat pagi. Hai guys, selamat pagi. Selamat pagi semuanya yang sudah join di YouTube hari ini. Kok kayak sedikit banget, tumben banget nih guys. Kayaknya tadi ada masalah sama ini kali ya, sama apa namanya, sama linknya, ya kan? Aku kemarin salah share sebenarnya, ya. Oke, semangat pagi sambil tunggu yang lainnya masuk juga di warung kupat tahu. Semangat pagi, boleh ditulis dong dari kota mana kalian. Terus pada masih puasa nggak dari hari pertama sampai hari ini? Terus siapa yang mengikuti kupat tahu dari hari pertama? Terus kita mulai kupat tahu itu hari Selasa ya kan? Selasa terus ketemu lagi sekarang hari Senin. Gak berasa banget ya? Cepet banget. Dari Surabaya. Puasa Kak? Wow, aku nih pasti ngikut yang ini ya, ngikutin dari awal kupat tahu ya. Puasa Kak. Semangat pagi dari Balikpapan. Hai, kangen gue sama Balikpapan. Iya seru banget ya, nggak berasa banget kan, gitu kan. Apalagi dengan kupat tahu, jadi akhirnya teman-teman kayak ngabuburitnya ya udahlah ya, nggak usah keluar rumah gitu kan. Bisa dibuka YouTube-nya di mana aja gitu kan. Sambil masak mungkin gitu kan, untuk suami sama untuk anak-anak juga buka puasa sambil masak gitu, terus sambil dengerin deh gitu. Oke, sebelum ini ya, sambil aku nungguin lumayan nih, udah lumayan banyak nih, gitu kan yang join. Aku mau kasih kuis cie. Terus dapat apa ya produknya ya? Sebentar, aku lihat dulu ya. Oke. Siap-siap aja teman-teman. Siap-siap ya guys. Aku mau kasih kuis biar tambah semangat, biar yang belum join langsung colek-colekin aja, ya kan? Colek-colekin untuk join. Oke. Aku mau kasih apa ya? Ini aja deh. Nih boleh nih. Nih. Oke, sebentar ya guys ya. Aku sambil buka. Tetap dong buka. Kalau tapi Tantar dulu. Oke, ya, ini edisi terbatas. Bentar ya, guys, bentar guys. Oke, nih. Aku mau kasih kuis. Terus apa namanya, hadiahnya Sensity ya, yang harganya 99.900 di bulan ini satu ya teman-teman. Boleh pilih deh tuh rasanya ya teman-teman. Kan ada Sensity Sun Sparkle Spray Cologne ya kan. Terus ada spray cologne, Sensity Sun spray cologne itu ada pink bloom sama midnight mist ya kan. Boleh pilih salah satunya. Oke, pertanyaan pertama. Semakin banyak kan semakin ramai nih. Pertanyaan pertama, sebutin ya siapa pembicara ya, nama pembicara di kupat tahu ya guys ya. Yang backgroundnya itu adalah seorang beauty content creator. Sebutin, siapa namanya? Salah, ayo. Silakan teman-teman semuanya.
Dulu sebentar. Ini udah ada yang harus lengkap ya, harus lengkap. Yang benar adalah ini dia. Pemenangnya Gusti Ayu Putri Amelia Serlianti. Selamat. Kamu bisa mendapatkan 1 buah ya Sensity. Terserah mau pilihnya yang mana, yang Pink Bloom ya, atau Midnight Mist, atau Spice Spray ya. Oke, Sun Spray. Sun Sparkle. Sun Sparkle atau Pink Bloom ya, atau yang satunya Midnight Mist. Ya, boleh pilih salah satunya. Selamat untuk Gusti Ayu Putri Amelia. Oke, itu yang jawabnya paling cepat dan paling lengkap, benar banget. Oke, mau lagi pertanyaan kedua. Aku baik banget ya pokoknya. 2 pertanyaan deh hari ini. Siapakah? Waduh, langsung pada ngedengerin gitu kan. Siapa yang pembicara ya berasal dari kota manakah ya kan, wanita muda yang membantu orang tuanya membantu orang tuanya untuk membuat kayak untuk tempat sembayangannya, terus sama bantu adiknya kuliah juga. Siapakah beliau? Pembicara kita di Kupat Tahu. Silakan. Udah nggak apa-apa, kurang. Siapa yo? Bener, namanya siapa? Pokoknya dia kemarin tuh sharingnya adalah bantu untuk tempat, pokoknya dia punya duit tuh ya, tabungan tuh 25 juta gitu kan ya, kaget juga, terus akhirnya kasih uangnya itu ke ibunya gitu kan, terus ibu ini untuk bantuin buat kayak tempat sembayangannya gitu, terus kayak gitu juga bantu buat adiknya kuliah juga saat ini. Betul, ini ada siapa nih yang paling benar? Ntar dulu ya, aku lihat dulu. Ayu Tari, benar banget. Novita Dewi jawabannya. Bahagia. Oke, udah udah 2 orang pemenang ya kan tadi ya. Pokoknya yang menang tadi nanti langsung aja ke OIC setempat, terus kasih tahu aja, Kak, aku menang Kak gitu di Kupat Tahu. Jadi aku milihnya Sensity apa gitu, rasa apa gitu ya. Nanti bilang kayak gitu ya. Yang satu tadi namanya Novita yang satu Ayu Tari. Terus yang satunya tadi siapa tuh tadi? Ya. Ayu Tari. Nanti langsung aja ya ke OIC setempat ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung akan mulai aja untuk hari ini, teman-teman. Udah 2 aja cukup. Nanti kalau misalnya mau lagi, pokoknya tiap hari stay tune terus deh. Pokoknya join terus di Warung Kupat Tahu, pasti bakalan seru. Aku akan bagi-bagi kuis dan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya pun juga keren-keren, ya kan, lumayan. Ya, oke. Hari ini teman-teman semuanya kita akan kehadiran juga sosok anak muda banget, ini mah muda banget gitu kan. Terus udah gitu usianya tuh masih 18 tahun teman-teman. Ya ampun, nggak beda jauh lah setahun sama Manovi. Terus sosok ini ya, cewek cantik ini punya profesinya adalah model, iya gitu kan, jago nari, iya gitu kan, tapi tetap ngejalanin Oriflame gitu. Dan kita pengen tahu nih cerita
lanjutannya tuh seperti apa sih gitu kan. Terus kenapa sih akhirnya pengen bisnis Oriflame gitu. Terus udah dapat apa aja sih di Oriflame gitu kan. Kita pengen pengen lengkapnya informasinya langsung dari yang bersangkutan. Dan satu lagi guys, kupat tahu ini mungkin aku akan sharing lagi berulang-ulang ya. Kita hanya mengadakan kupat tahu ini hanya 1 kali dalam setahun dan memang ini khusus untuk bulan Ramadan. Jadi kita memberikan ini bukan hanya motivasi, bukan hanya sharing session, tapi ini juga memberikan teman-teman semua inspirasi gitu kan. Anak-anak muda masa kini itu ternyata mereka tuh nggak malu untuk ngejalanin bisnis Oriflame gitu. Dan bahkan mereka tuh yang ngerekrut pun juga usianya mereka gitu loh. Jadi kelihatan banget di sini bahwa Oriflame ini untuk semua usia. Jadi jangan pernah takut bahwa wah Oriflame nih kayaknya MLM. Hello, kita sudah social selling sekarang gitu. Dan usianya sekarang ini kayaknya Oriflame waktu emak gue deh gitu. Biasa rata-rata gitu. Iya, waktu itu mamah tuh pasti menggunakan produk gitu kan. Tapi ternyata guys, sekarang tuh usia muda aja gitu mereka tetap ngejalanin namanya bisnis Oriflame ya. Oke, kita akan lanjut aja dan aku akan langsung masukin. Yeay, hai Ririn Darmayanti. Rin, apa kabar Rin? Baik, Kak. Rin, kamu tuh tinggalnya berarti bukan di Bali, di Karangasem ya? Karangasem, Bali. Itu dari kota Denpasarnya berapa jauh, Rin? Kalau dari kota Denpasar, sekitar 3 jaman. Nyampe di kantor Wih, ya. wow, guys, 3 jam kebayang ya perjuangannya Ririn. 3 jam Rin ya? Iya, tapi karena mungkin Ririn bareng-bareng sama upline, kalau nggak gitu sama downline, jadinya nggak berasa kali ya di jalan. Jadinya 3 jam itu cepet. Ya soalnya kan ngobrolnya mengenai Oriflame lah gitu kan, Iya, ngomongin apa-apa gitu kan, jadi akhirnya nggak berasa juga gitu kan. bener-bener. Oke. Ririn sekarang kesibukannya apa? Ririn kesibukannya itu full time aja sih, Kak. Soalnya kayak udahlah fokus satu aja gitu. Jadi emang Oriflame aja gitu. Oriflame aja, asik ya. Sekarang Ririn boleh deh kenalan dulu sama teman-teman yang sudah join Kupat Tahu sore hari ini. Silakan Ririn. Makasih ya Kak waktunya. Jadi perkenalkan nama saya Ririn Darmayanti. Saya dari Tegalinggah Karangasem Bali. Usia saya saat ini masih di 19 tahun. Udah kemarin 19 tahun, jadi bukan 18 lagi. Udah 19 tahun. Ririn mulai Oriflame itu di umur 17 tahun. Waktu itu tepatnya Ririn join itu di bulan Mei. Bulan depan nih mau anniversary. Yang kedua Wah, tahun. Iya, nggak berasa banget join Oriflame udah 2 tahun. banget. Kayak baru join kemarin gitu loh, kayak memang masih semangatnya masih kayak mau tahu tentang Oriflame lebih dalam juga masih gitu ya, masih membara banget. Jadi menurut Ririn Oriflame ini kayaknya cocok banget buat Ririn, makanya Ririn bisa sampai saat ini masih bertahan walaupun pandemi ya kata orang gitu, susah jualan lah, susah ini susah itu, tapi ternyata nggak kok kalau dijalanin happy aja. Yeay, wow. Besok Ririn 2 tahun di Oriflame dan sekarang Ririn berusia 19 tahun. Ya ampun, nggak beda jauh kok. Beda 1 tahun sama aku. Ini beda Yang 1 tahun. aku aja ya. Nah, kita kan pokoknya yang Kupat Tahu 24 wanita muda itu kayak BFF aku aja. Rin, kamu itu kan backgroundnya itu kan model, terus udah Mm-mm. gitu kamu juga nari gitu kan. Boleh nggak sih kamu lebih ceritain, maksudnya biasanya kan uang model itu maksudnya kalau misalnya ada job untuk model kayak gitu Mm-mm. kan lumayan gitu kan. Ya. Terus kamu nggak malu gitu untuk jalanin bisnis Oriflame di kalangan teman-teman Aw- model kamu? hmm. Awalnya itu Ririn sebenarnya kayak nggak enak nolak gitu loh. Dari Ririn awalnya itu ketemu sama upline-nya Ririn saat ini itu kebetulan ketemu di tempat make up. Jadi Ririn waktu itu kebetulan di make upin mau photoshoot. Jadi upline-nya Ririn juga kayak ramah gitu. Ririn emang jutek deh dulu. Kayak baru kenal gitu kan, nggak mungkin ngobrol gitu. Jadi
emang jutek dan apply-nya Ririn yang ramah banget sama Ririn gitu. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus kita kayak tukaran sosial media gitu, follow-followan. Terus akhirnya Ririn lihat-lihat apply-nya Ririn dan diajakin lah join Oriflame. Karena Ririn udah pernah ketemu langsung, jadinya itu kayak, aduh nggak enak nolak nih gitu. Ya udah deh, join aja gitu. Apa salahnya sih kayak gitu. Maunya tuh join aja gitu loh, nggak kepikiran mau sampai saat ini gitu loh. Cuman ya join setor KTP. Kalau misalnya mau beli produknya ya beli. Kalau misalnya enggak ya usah, nggak usah gitu kan. Kata apply-nya Rian juga kan, Oriflame nggak pernah memaksakan kita harus belanja berapa poin gitu kan. Jadi ya udah deh Kak, mau join gitu, boleh deh gitu. Akhirnya disuruh lah baca link, disuruh masuk grup, disuruh belajar bareng gitu. Ya udah deh gitu. Karena Ririn yang walaupun profesinya modal, cuman Ririn tuh nggak punya teman. Emang dari SD itu kan masih pitik-pitik itu emang nggak punya teman gitu loh. Maksudnya emang terbiasa untuk sendiri, apa-apa sendiri. Jadi ketika kita di Oriflame ketemu banyak teman itu kayak berasa, wah asik juga ya punya banyak teman gitu. Wah kayaknya seru kalau diterusin. Jadi mulai saat itulah Ririn tuh kayak tertarik di Oriflame. Terus kalau ditanya awalnya malu atau enggak, Ririn tuh nggak pernah promosi di sosial media karena nggak tahu gitu ya apa yang harus dipromosiin. Kayak mungkin bukan gengsi tapi kayak berasa nanti, aduh aku udah nggak punya teman. Nanti kalau aku promosi jualan nanti malah di unfollow gitu, malah di blog gitu kan. Itu yang sebenarnya ketakutan, bukan karena gengsinya tapi karena takut nanti teman hilang gitu. Sampai akhirnya sadar, ah ya udah deh emang aku nggak punya temen, ngapain juga harus malu gitu, ngapain juga harus takut. Ya udah deh kalau mau di unfollow unfollow aja gitu, nggak masalah gitu. Itu yang menyebabkan ini kayak udah jalan aja di Oriflame, biarin deh mereka mau kayak gimana terserah. Udah bodo amat lah ya gitu kan, mau Ya di bodo unfollow amat juga benar. cuek aja Hmm. gitu. Yang penting kan akhirnya Ririn mendapatkan teman-teman di Oriflame juga lebih banyak ya Iya kan, benar kan Rin? bener, lebih banyak. Lebih banyak, terus kayak gitu juga lebih akhirnya bisa jadi keluarga juga, keluarga besar. Iya benar banget. Kamu udah Dan berapa waktu itu tahun sih? juga, Ya, oh ya, gimana? dan waktu itu juga Ririn pernah kayak nanya gitu sama apply-nya Ririn, Kak, kalau misalnya Ririn selesai Oriflame atau misalnya nggak seriusin Oriflame gitu, mau pakai-pakai aja, kira-kira kita tetap kayak gini nggak Kak? Gitu kan maksudnya kayak kesana kesini bareng gitu kan, prospek bareng, makan, ngerjain Oriflame bareng. Terus saya Kak pelajarin bilang, masih kita temenan, cuman mungkin nggak bakal seintens ini gitu loh, karena di Oriflame itu nggak cuma tentang uang, nggak cuma tentang liburan atau apapun itu, tapi kita juga bisa kayak punya topik pembicaraan yang bisa kita setiap hari Benar. ngobrol gitu loh. Kalau misalnya enggak Oriflame, emang topik apa yang harus kita obrolin setiap hari kayak gitu kan? Mungkin paling say hello aja gitu. Tapi kalau udah Oriflame, ya udah kita bakal nyambung ke sana ke sini tentang bisnis lah, tentang pertemanan, tentang tim. Jadi itu juga yang buat Rian, oh iya iya ya, ya udah deh, Ya udah aku deh. di Oriflame aja gitu. Ya udah deh, aku mau deh seriusin di sini gitu. Padahal Ririn tuh kayak nggak bisa jualan karena memang dari kecil tuh disuruh sih, ayo jualan online gitu, belajar nyari uang. Tapi aduh aku nggak bisa jualan, aku nggak bakat jualan kayak gitu. Aku juga nggak pinter bisnis, aku nggak jago di bisnis kayak gitu kan. Akhirnya ya udah deh belajar aja gitu, karena emang udah ketemu upline yang udah kayak kakak banget, jadi langsung deh nyemplung jadi pembisnis. Iya beda kalau misalnya pertemanan di Oriflame, benar banget, obrolannya pasti seputar kayak jalan-jalan gitu kan, terus keluar negerinya Hmm. gimana, mau ke Seoul gimana gitu kan, terus Aduh. iya kemarin nih aku ke kafe mana ketemu ini gitu kan, ya seru gitu. Hmm. Gibahannya beda ya kan, kalau kalau Iya, teman-teman yang lain gibahannya tuh duh kan udah gibahannya lebih macem-macem. berbobot gitu ya. Benar. Ini ada yang punya Bali loh, ya ampun, ikutan juga dia, Kakak Rara tuh. Kak, sini Kak, main Kak ke Jakarta loh, salah ya. Itu nanti gibah aja sendiri ya Kakak Rara. Oke, Rin, tadi aku mau nanya, kamu tuh udah berapa tahun sih jadi model? Kamu ikutan model itu apakah emang kamu yang suka gitu kan? Apakah biasanya kan keluarga atau orang tua kan biasanya kepengen banget anaknya jadi seorang model? Kalau Ririn tuh sebenarnya awal mula jadi model tuh karena
nggak sengaja ketemu fotografer di jalan. Jadi waktu Oh, itu ada kayak festival gitu di Karangasem sebelum corona ya. Ada festival yang kita tuh jalan keliling kota, terus nggak sengaja ketemu fotografer ya di foto. Terus akhirnya itu kayak di-up di sosial media dan akhirnya banyak fotografer yang akhirnya ngajak Ririn fotoan gitu. Tapi karena masih memang satu daerah, jadi ya udah deh fotoan aja. Mumpung nggak ada kesibukan juga. Terus akhirnya diajak-ajak lah juga sama salon-salon gitu. Akhirnya terbiasa untuk menjadi model gitu. Iren model itu 1 tahunan, nggak lebih daripada 1 tahun. Pokoknya waktu sekolah jadi model langsung, terus ketemu Oriflame. Model ini pun sebenarnya emang dari diri sendiri aja sih, iseng-iseng gitu loh, kayak sama kayak misalnya kita nyoba sesuatu itu, ya udah deh coba-coba aja gitu. Iseng-iseng, dan akhirnya keterusan. Dan sebenarnya orang tuanya Ririn tuh kayak ragu-ragu gitu, soalnya Ririn kan anaknya itu nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba keluar rumah gitu loh. Jadi kayak was-was gitu, terus sampai akhirnya ya udah deh, jangan jadi model lagi gitu. Nanti kalau misalnya mau jadi model ya udah jadi model katalog aja gitu kan. Model katalog ya udah kita foto-foto sama produk gitu kan. Itu juga yang buat diri kayak ya udah kalau misalnya aku mau terusin jadi model kenapa nggak jadi model foto produk sendiri aja gitu. Foto benar. katalog lah, foto produk ini itu, terus buat video gitu kan. Dan emang fashionnya di sana jadi ya udah kembangin sambil bisnis aja apa salahnya kan kayak gitu. Jadi ya udah sekalian nyemplung sebenarnya kayak hobi yang dibayar gitu jadinya happy ngerjainnya. Berarti sekarang kamu udah modelnya untuk diri sendiri ya, model Oriflame gitu kan, terus Hmm. gitu branding produk segala macam udah gampang lah karena kamu udah punya basicnya ya kan. Terus Hmm. kamu juga nari kan katanya kan ya? Nari apa? Lebih spesifik Ya, nari Bali atau apa? awalnya itu nari Bali. Cuman karena semakin dewasa jadinya malah kedorong sama yang masih muda-muda, lebih kecil-kecil gitu kan, lebih lucu gitu mungkin nari. Jadinya Rin udah nggak terlalu punya kesempatan buat nari. Karena kan ini ngayah gitu ya di desa gitu. Narinya cuma sebatas itu aja. Terus akhirnya nyoba kayak misalnya lagu yang dance-dance kayak sekarang gitu, mungkin kayak Korea lah, dance hip hop gitu. Yaudah iseng-iseng belajar aja sampai akhirnya diikutin lomba dan waktu itu juga lumayan dapat juara. Jadi keterusan suka jadinya buat dance gitu. Dan dari sana juga sih Ririn kayak ya udah deh jadi pede-pede gitu depan kamera. Kalau dulu mah enggak banget. Terus ngomong-ngomong berarti kamu sekarang levelnya apa di Oriflame Rin? Levelnya Ririn senior manager. Wow, kapan senior manager Rin? Ririn senior manager di penutupan tahun 2019. Penutupan 2019. Oke. Wow, wow, wow. Terus sekarang berapa udah bulanannya? Cie. Rata-rata Lumayan. Rata-rata 3 juta masuk. bisa buat apa aja? Kalau Ririn sih sekarang itu kayak masih ngumpulin buat peralatan kerja, makin nyaman kerja gitu kan. Karena Ririn tuh kayak emang dulu itu kan semuanya sendiri gitu. Jadi memang HP pun dua udah punya dari hasil Oriflame, udah punya ruang kerja juga, punya laptop. Semuanya pokoknya yang kelihatan saat ini tuh adalah hasil Oriflame. Jadi apapun itu untuk investasi kerja lagi sih. Emang suka Terus ngumpulin kayak gitu. iya nggak apa-apa dong, biar kelihatan kan hasilnya kan. Mm-mm. Terus ngomong-ngomong di Karangasem itu kan tadi kamu bilang itu kan maksudnya kayak desa lah gitu kan. Mm-mm. Ini sudah kamu rekrut belum anak-anak muda yang seusia kamu? Apakah ada yang ikut atau gimana, Rin? Nah, awal Ririn join itu memang banyak banget yang seumuran Ririn buat join. Tapi lama-kelamaan malah Ririn lebih ke IRT. Jadi di jaringannya Ririn tuh lebih banyak IRT sekarang daripada anak milenial kayak Ririn gitu. Jadi awal-awalnya tuh kok bingung kok bisa ya. Jadi malah Rin lebih nyaman buat ngobrol gitu, sharing. Jadi sepemikiran sama IRT gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat ngerekrut milenial. Cuman karena sekarang mungkin Ririn lebih menonjolkan ke uang tambahan gitu ya. Kan lumayan banget tuh dapat untung atau nggak ikut bisnisnya. Lumayan banget buat
IRT gitu kan buat tambahan di dapur. Jadi mereka juga lebih tertarik gitu, lebih grecep gitu daripada anak muda yang sekarang pemikirannya malah "Ah, udah deh rebahan aja, nikmatin aja masa coronanya mungkin kayak gitu kali ya. Jadi malah lebih semangat IRT kalau di sini. Oh, jadi lebih banyak rekrutnya Ririn itu ibu rumah tangga malah ya? Ya, ibu rumah tangga dan duplikasinya pun juga ibu rumah tangga. Oke, nah gimana caranya kamu pertama kali gitu kan ya untuk pendekatan ke ibu rumah tangga dengan seusia Ririn yang masih 18-19 tahun lah tahun ini gitu. Tapi katakan Mm-mm. 18 tahun masih tahun lalu gitu kan, karena prospeknya kan berarti kan tahun lalu gitu. Mm-mm. Itu gimana? Apakah maksudnya ibu rumah tangganya itu pasti berasa, ah ini anak kecil nih anak bawang so ngajarin aku misalnya kayak gitu. Ada nggak sih maksudnya yang pengalaman-pengalaman seperti itu, Rin? Gimana caranya akhirnya kamu meyakinkan ibu rumah tangga itu? Kalau Rina sih biasanya di awal dicuekin gitu kan karena mungkin sama seperti yang kakak bilang gitu kan ini masih anak kecil gitu nawarin gitu kan beneran atau enggak sih kayak gitu mungkin ya. Jadi tapi lama kelamaan jadi malah ketemu sama ibu-ibu yang memang langsung percaya gitu langsung mau gitu loh. Kalau dulu emang beneran kayak nggak dibales lah chatnya gitu waktu nawarin tapi karena sekarang mungkin lebih karena sering nyoba gitu jadi tahu gitu loh gimana kalau udah diginiin harus gimana sih yang dilakuin kayak gitu. Mungkin sekarang Ririn lebih banyak branding tentang uang tambahan, enaknya ngerjain Oriflame tuh fleksibel gitu loh. Kita sendiri yang ngatur jam kerjanya nih, apalagi kan di rumah aja gitu loh. Ibu-ibu juga kan tahu ya ibu rumah tangga, ibu nyariin aja sibuk gitu loh. Kayak misalnya pagi lah ngapain, siang, sore, malam itu ada aja kegiatannya gitu kan. Dan Ririn pasti bakal nonjolin ini tuh fleksibel banget. Kakak bisa ngerjain itu sesuai dengan jam kerjanya kakak gitu. Kakak bisa ngerjain malam hari, kakak bisa ngerjain subuh gitu. Jadi itu juga yang buat mereka kayak tertarik, apalagi mereka bisa ngajak babynya sambil buat dapat uang gitu. Apalagi Ren ada punya downline itu di Karangasem juga, lumayan banget bisa ngajak anak itu di rumah aja, dia udah dapat 2 juta setiap bulan kan lumayan banget ya. Jadi itu juga yang buat branding dan orang tuh makin percaya sama Ririn kalau emang beneran IR tuh juga bisa menghasilkan di Oriflame. Tuh. Oh, oke. Tapi maksudnya Ririn sendiri waktu itu nggak minder, maksudnya kayak takut mungkin pertama kali gitu, atau ya udah pede aja gitu. Biasanya kan maksudnya Kan, kita kan kadang suka ada rasa takut ya untuk menawarkan atau prospek ke usia maksudnya tidak sama dengan kita kayak gitu. uh-uh. Ririn tuh karena waktu nawarin itu nggak pakai hati sih Kak. Jadi ya udah aku tawarin aja. Pokoknya kalau Ririn nawarin, Ririn pakainya logika aja. Kalau dia mau ya udah mau, kalau enggak ya udah enggak gitu. Jadi kalau mau, oke kita jalan, kita kita ajarin, kita bina. Kalau dia emang nggak mau, ya udah nggak apa-apa, mungkin belum sekarang gitu. Karena Ririn waktu nawarin itu udah pasti berpikir nggak semua orang langsung dibukakan matanya. Mungkin nanti di sekian postingan yang mana yang bakal buat dia tertarik sama Ririn gitu, tertarik sama bisnis Oriflame gitu. Jadi ya udah Ririn mah cuek-cuek aja Kak kalau untuk nawarin. Berarti harus ngilangin rasa baper kita Iya, dulu ya, Rin ya. harus udah bilang aduh aku rapupu gitu kalau ditolak gitu. Sabar Aku gitu nggak apa-apa, langsung. pokoknya aku ya udah pokoknya yang penting aku nawarin dulu gitu kan. Kalau Iya misalnya benar. dia mau ya udah senang, bahagia, Mm-mm. tapi kalau enggak ya udah kita coba lagi yang lain kayak gitu. Tapi pokoknya di awal itu nggak harus yang nafsu dulu gitu loh. Maksudnya di Iya pikiran wah ini benar. harus nih. Karena Iren pernah dengar dari sharing leader itu kalau misalnya kita itu nggak boleh terlalu kayak misalnya berharap sama orang yang kita tawarin gitu. Takutnya nanti kita sakit hati, baper, nyesek jadinya kayak aduh takut nih ditolak, jangan aja deh nawarin gitu. Tunggu aja deh siapa gitu yang mau join gitu kan kalau nunggu sistem kayak gitu kan lama banget ya. Jadi ya udah deh tawarin aja misalnya kalau Ririn tuh nawarin sekalian gitu 5 orang gitu. Jadi kalau misalnya ditolak sama 4 orang, 1 orang yang mau kan yang 4 itu langsung lupa. Oh, aku udah punya 1 orang nih kayak gitu. Jadi sekalian aja langsung banyak nawarinnya. Iya, Dan betul betul. heeh, dan Ririn tuh kayak nggak boleh milih-milih mau prospek yang mana. Semua harus dibabat habis gitu ya. Karena nggak ada yang tahu kan ya yang mana yang mau, yang mana yang enggak gitu. Nanti takutnya kita terlalu milih malah orang lain yang duluan nawarin gitu kan. Ririn udah pernah banget tuh kayak gitu. Kayak berasa jadi peramal,
udah berasa, ih dia pasti nggak mau nih, orangnya sibuk, orang dia itu nggak bisa jualan gitu. Jangan aja tawarin aja orang lain. Akhirnya dia join sama orang lain. Kan yang nyesek diri sendiri kan. Mending sekarang itu karena belajar dari pengalaman, ya udah deh tawarin aja semuanya. Yang penting usianya dia udah memenuhi syarat dan dia tuh mau, udah gitu aja. Benar banget. Jadi nggak perlu harus hilangkan rasa nafsu, terus kayak gitu. Yang tadi aja ya, pokoknya pede aja lah ya, Rin ya. Kamu lebih banyak offline atau online sih, Rin? Kalau dulu Ririn offline. Offline tuh hampir tiap hari, entah Ririn beauty class, entah sebar-sebar flyer, itu kan masih taman kota tuh masih rame banget, apalagi hari Minggu gitu kan. Oh, pokoknya itu tempat banget buat kita tuh kayak beauty class lah atau flyer-flyer gitu disebar. Cuman sekarang karena corona jadi Ririn tuh kebanyakan buat online sih. Terus kalau misalnya ada tim yang memang satu satu daerah atau misalnya di Denpasar gitu kan atau Singaraja gitu, oke lah gas aja gitu, ketemu sekali dua kali gitu aja berani. Jadi kombinasi ya. Kalau dulu offline tapi sekarang bisa offline sama online. Online dan offline, iya benar banget. Ada perbedaan nggak yang bikin terberat kamu? Maksudnya kan bisa ketemu langsung sama orang, terus dengan kondisi saat ini kayak gitu kan. Apa sih yang kamu rasakan perbedaannya itu? Kalau di awal-awal pandemi itu berasa berat banget karena kan setiap hari biasanya langsung udah bangun pagi-pagi banget, terus udah siap-siap sarapan, langsung berangkat entah ke Denpasar, entah ketemu tim, entah langsung kerja di kantor kayak gitu kan. Dulu tuh sering banget kayak gitu, tapi tiba-tiba harus di rumah aja, terus kayak harus online, lihat laptop, lihat ring light, itu rasanya aduh kok gini ya, kok bosen ya kayak gitu. Pernah ada di perasaan kayak gitu kan karena kebiasaan banget. Dan sekarang akhirnya ya udah deh, aku harus mulai biasain aja. Sampai kapan harus mau nunggu pandemi hilang dulu? Kalau dulu kan belum ada gini ya, apa maksudnya itu kayak kalau sekarang kan udah ada vaksin nih, udah bisa bernafas dengan lega. Kalau dulu kan, aduh kapan ya vaksin ada gitu, nggak mungkin dong nungguin vaksin dulu baru kerja gitu kan. Jadi ya udah deh, nggak boleh berserah sama keadaan. Jadi ya udah gas aja. Emang sih berasanya kayak sempat males gitu. Cuman sekarang karena udah mulai agak lebih bebas, jadi Rian bisa kerja di rumah offline gitu kan, mumpung deket juga, dan bisa aja kerja di tempat makan juga, gitu, sekalian nongkrong gitu. Tuh guys, dengerin, jangan sampai berserah sama keadaan dan kondisi gitu kan. Emang benar-benar harus diperjuangkan sekarang dan harus dikerjain, intinya kayak gitu. Jadilah seorang Ririn nih menjalankan Oriflame gitu dengan usia mudanya masih terus berjalan seperti itu. Oke guys, kalau misalnya mau ada pertanyaan untuk Ririn, langsung aja tulis di komen, nanti bisa ya. Waduh, ini langsung udah ada nih. Oke, ini aku langsung aja ya Rin ya. Aku akan share untuk pertanyaan ini. Oke. Kak, gini, kan kakak nawarin tuh. Nah, dia udah masuk ke kelas explore malah. Udah mutusin untuk join. Tapi setelah join, malah kakak di blok. Bagaimana sih kakak menanggapinya? Ini dari dia Ningro. Kalau Ririn izin buat jawab pertanyaannya ya. Jadi kalau menurut Ririn tuh, Ririn langsung aja tinggalin. Cari yang lain. Karena Rina nggak mau berfokus terlalu lama sama satu orang yang memang nggak mau gitu, capek, terus kayak kita tuh digantung dalam suatu hubungan gitu. Bakal nungguin kepastiannya dia mau join gitu kan capek banget. Yang penting kita cari aja yang lain yang beneran mau, kan masih banyak banget ya yang bisa ditawarin. Jadi kalau dia emang nggak mau ya udah cari yang baru aja. Kayak kalau Ririn sih kayak begitu ya, jadi nggak bakal nunggu lagi gitu. Kalau emang di blok ya udah di blok nggak apa-apa. Berarti bukan jodohnya saat ini, mungkin nanti bakal dibuka blognya gitu. Senang deh Ririn tuh, maksudnya ya Ririn tuh apa ya, nothing tulus aja gitu. Dari tadi di awal juga udah ngejelasin gitu kan, kalau misalnya mau online, mau branding gitu kan, ya kalau misalnya mereka mau unfollow gitu kan, ya udah terserah, nggak apa-apa gitu. Toh nanti juga akan ada banyak lagi pertemanan baru gitu kan, orang-orang baru. Benar-benar. Itu sih yang harus lebih baik lagi gitu kan, lebih positif, langsung kayak gimana, kayak kita disisihin gitu loh. Jadi emang pertemanan ini yang sekarang cocok buat kamu kayak gitu. Pertemanan ini yang emang positif dan layak buat kamu kayak gitu aja sih Ririn menanggapinya. Mungkin kalau dulu Ririn di follow karena
model gitu kan ya, karena memang suka foto ini, mungkin itulah passionnya mereka kayak gitu loh. Mungkin mereka mengikuti Ririn karena passionnya mereka dengan Ririn sama, tapi mungkin saat ini mereka belum tertarik sama bisnis yang Ririn jalani, ya udah, kalau di unfollow nggak apa-apa. Yang bakal tertarik sama Ririn adalah orang yang memang satu bidang sama Ririn, mungkin dia Oriflame atau mungkin dia juga kepo-kepo sama Oriflame kayak gitu. Jadi gak usah ambil pusing. Tuh, nggak usah ambil pusing guys ya, pokoknya ya. Pokoknya emang benar-benar kalau emang niat pasti akan selalu ada jalannya ya, Rin. Itu sih Ya, kuncinya benar. sebenarnya. Dan konsisten kayak gitu. Oke, guys, nih ya aku kasih tahu lagi bahwa Ririn dengan usia tahun ini 19 tahun gitu, tapi di usianya yang sangat muda, ternyata jaringannya Ririn itu lebih banyak adalah ibu rumah tangga. Jadi guys yang masih baru, yang masih sama usianya dengan Ririn, jangan pernah takut untuk mendekati atau prospek atau rekrut orang-orang yang di atas usianya dengan kita ya. Jadi yang tadi Novi udah jelasin bahwa Oriflame itu bisa untuk semua usia. Jadi nggak usah takut. Yang penting, yang paling penting adalah benar-benar menumbuhkan rasa percaya diri kita. Terus yang kedua adalah perasaan kita jangan dibawa baper yang harus dapat, jangan gitu. Yang penting adalah kita ngasih tahu dulu, kita perkenalan dulu mengenai Oriflame, dan kalau misalnya orang itu mau, ya itu pasti akan ada rezekinya buat kita seperti itu. Dan kalau misalnya memang dia belum mau, kita akan usaha lagi seperti itu ya. Ini Ririn keren banget loh. Rin punya adik atau punya kakak? Adik sih kak, adik cowok. Oh adik cowok, kakak nggak ada ya? Nggak, jadi anak pertama. Mama masih kerja berarti? Masih kerja. Oke. Mama masih kerja. Oke, papa juga masih kerja? Masih sehat-sehat. Oke. Tuh, guys, dengerin ya. Mama papanya Ririn tuh ternyata tuh masih kerja gitu loh. Dan anaknya ini nggak mau hanya minta duit dari orang tuanya jadi aja, beban tapi keluarga. Nggak mau jadi beban keluarga, tapi tetap benar-benar menghasilkan uang juga. Wow. Duh, keren banget sih. Rin, ini ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ya, Rin ya. Nah, ini Mbak Ririn tanya, Mbak ngasih solusi atau kasih motivasi, semangat sama downline yang susah jualan. Udah dikasih tips jualan, udah praktek, tapi belum ada yang mau beli. Motivasi apa yang pernah misalnya kamu dalam kondisi ini, terus kasih ke downline? Ririn izin jawab ya. Kalau Ririn juga pernah punya downline yang seperti ini, udah diajarin, udah dikasih produk, udah diajarin buat nawarin langsung, juga kan belum dapat jualan. Jadi Ririn emang bilang, kita namanya baru buka toko nih. Baru buka toko, jadi nggak mungkin dong kita baru buka langsung rame, langsung habis dagangannya. Nggak mungkin banget. Pasti adalah kita harus promosi dulu, harus nawarin, memang benar-benar nawarin, mungkin memang belum ada yang mau, tapi setidaknya kita udah bilang sama mereka, aku jualan Oriflame loh sekarang, aku jualan produk ini loh sekarang, jadi kalau misalnya nanti minat, bisa banget sama aku. Jadi Ririn setiap ada penolakan, Ririn selalu bilang kayak gitu, nanti kalau misalnya butuh produk Oriflame, bisa sama Ririn ya, kayak gitu. Walaupun kita tuh kayak, aduh ditolak gitu, tapi ya udah, kita harus tetap balas dengan sebaik mungkin, nggak boleh teman-teman baru ditolak langsung di-read aja gitu. Langsung oke, ya gitu. Jangan. Tapi tetap harus titipin kalimat, nanti kalau misalnya butuh produk Oriflame bisa banget sama aku ya, kayak gitu. Jadi Ririn selalu kayak gitu sampai akhirnya Ririn tuh di awal-awal join Oriflame juga nggak mulus loh teman-teman. Ririn pun 2 minggu itu lupa kalau Ririn Oriflame-an. Malah Ririn udah bilang, aduh kak, jualan Oriflame tuh susah, produknya mahal-mahal kayak gitu. Padahal Ririn lupa kalau Ririn Oriflame-an. Terus akhirnya Ririn disuruh nawar-nawarin, oke deh tawar-tawarin, dan akhirnya banyak banget penolakan. Ririn tuh dulu juga susah banget yang namanya jualan teman-teman, dan akhirnya Ririn ya udah, aku harus nawarin, aku harus berusaha gitu. Karena kalau apapun yang diniatkan itu pasti ada aja teman-teman, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Pasti kalau teman-teman yang belum ada itu pasti niatnya masih setengah-setengah gitu. Harus di-fullin teman-teman. Tawarin semuanya, jangan milih-milih. Kalau misalnya teman-teman masih juga kesusahan dapat jualan, teman-teman harus tahu pasarnya teman-teman kayak gimana. Kalau misalnya pasarnya ini di tempat yang lingkungannya sawah gitu, kayak Ririn kan di sini namanya Tegalinggah gitu ya, masih desa gitu kan, ada persawahan banyak. Jadi kenapa nggak jual fit up aja, kenapa nggak jual tender care aja yang lebih cocok buat mereka gitu, lebih bisa sesuai di
kantongnya mereka gitu loh. Jangan teman-teman orang kerja di sawah, teman-teman tawarinnya parfum, kan nggak mungkin tuh, pasti ditolak. Teman-teman harus tahu apa yang mereka butuhin, itu yang harus teman-teman kasih tahu ke downline-nya. Jangan baru misalnya kita ngikut-ngikut nih, upline misalnya laris jual parfum, ya udah kita ikutin jual parfum, kita nggak jual parfum. Enggak, itu salah banget teman-teman. Itu yang harus ditekanin juga sama newbie, ajak mereka buat tahu di mana pasar yang tepat buat mereka jualan. Itu sih kalau menurut Ririn. Wow, gila, jawabannya keren banget. Aku suka. Yang pertama tadi Ririn udah ngejelasin bahwa kayak ibaratnya kita tuh kayak punya toko. Yang pertama kali itu, ya namanya juga kita buka toko untuk pertama kali gitu kan ya. Ya otomatis kita harus promosi gitu loh dengan toko kita itu, dengan produk-produknya kita, apa yang kita jual gitu kan. Dan yang kedua adalah kita benar-benar harus tahu target dari pembeli kita, customer kita tuh apa. Jangan sampai salah ya. Yang tadi Ririn udah jelasin, kayak contohnya Ririn bilang karena di daerahnya adalah lebih banyak sawah-sawah kayak gitu kan, berarti karena lebih itu adalah banyak, aduh kok jadi pengen ya kayak itu sawah ijo-ijo gitu, seger banget itu ya. Aduh, jadi akhirnya Ririn nawarinnya adalah misalnya salah satu produknya adalah Fit Up. Jadi jangan sampai apa ya yang ditawarin misalnya parfum gitu kan, yang tadi Ririn bilang juga gitu, ya itu malah akan beda gitu. Wow, keren banget sih. Dan waktu di awal pun Ririn sudah jelasin gitu kan, 2 minggu itu Ririn tuh benar-benar kayak sudah mau menyerah gitu. Karena yang satu hal, dia mau menyerah itu Ririn karena nggak tahu. Bahkan dia nggak tahu benar-benar tuh informasi yang dia harus tahu mengenai produk Oriflame ya mungkin gitu, mengenai ilmunya kali gitu kan, yang mengenai bahan-bahan produknya gitu kan. Terus bagaimana cara jualannya itu belum tahu gitu. Jadi ini sama apa yang dirasakan semua setiap member Oriflame, bahkan bukan di Indonesia, bahkan di dunia. Pasti awalnya juga akan sulit. Jadi ngomong-ngomong, kamu 7 bulan kan ya? Gimana, Rin? Mungkin nanti memang mereka udah tahu mungkin ilmunya, udah dikasih tahu sama upline-nya. Tapi yang namanya newbie itu juga pernah blank gitu loh teman-teman. Ririn pun di awal itu diajarin ini, itu sama upline-nya itu udah lengkap. Tapi karena Ririn newbie itu berasa semua hal yang Ririn dengar itu baru, jadinya mereka langsung hilang. Jadi emang harus terus dikasih tahu gitu teman-teman. Ririn pun dikasih tahu sama upline itu sampai 3-4 kali baru Ririn ngeh artinya itu sebenarnya gitu. Jadi emang harus berulang-ulang, nggak harus terus dikasih motivasi, tapi diingetin dengan hal yang sama. Itu sebenarnya. Kamu biasanya mengingatkan seperti itu dengan konten yang sama ya, Rin ya? Itu bisa berapa lama, Rin? Kalau Ririn di newbie, ada newbie yang cepet banget, mungkin karena udah membidangi gitu ya, jadi cepet banget, sekali 2 kali langsung paham gitu. Nah, kalau yang newbie yang mungkin sama kayak Ririn gitu ya, baru gitu kan ya, baru banget tahu tentang bisnis. Jadi Ririn diingetin tentang harga member, diingetin tentang harga diskon aja itu udah sampai 2 kali. Ririn dijelasin kayak gitu sama Apren 2 kali loh Kak. Itu aja dijelasin, baru Ririn paham, oh ternyata gini ya caranya. Terus diajarin promosi, kita tahu ya promosi di sosial media. Tapi kita kayak, apa yang harus dipromosiin ya? Produk Oriflame banyak banget, sejarah 800 macam produk, kita harus jual yang mana nih, kayak gitu kan. Jadi Ririn juga sekarang itu udah merasakan yang kayak gitu, jadi kalau ada newbie Ririn bakal kasih tahu, Mbak mau nggak Ririn kasih 5 produk rekomendasi yang menurut Ririn cocok banget Mbak jual, kayak gitu. Jadi Ririn bakal tanya dulu, gimana lingkungannya di sana gitu. Apakah, oh di sini banyak sawah, di sini kerjanya kayak gini. Oh berarti cocok banget jual lipstick, jual bedak, atau misalnya jual tender care, atau jual ini biar wajahnya bagus kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus tahu, dan kita benar-benar kasih 5 produk aja yang mau difokusin biar bisa 100 poin kayak gitu. Oke, jadi pokoknya jangan pernah bosen untuk kasih tahu ya, kasih tahu terus. Apalagi ini khususnya ke newbie ya, orang yang baru yang emang benar-benar ya, karena kemampuan dari setiap orang itu kan akan beda-beda ya, Rin ya. Jadi ya emang itu gunanya kita sebagai seorang upline, ingetin terus ya. Kalau misal sampai dia lama banget ya udah jewer aja lah ya, Rin ya. Rin, berarti kamu mencapai SM itu 7 bulan ya, Rin ya? Bener ya? Iya, 7 bulan. Terus apa aja yang kamu kerjain waktu itu? Waktu pas mau
menjadi new achiever untuk closingan sebagai senior manager? Di awal itu Ririn 3% nggak nyampe loh teman-teman. Ririn mentok banget di 150 poin, itu pun ngesot banget di akhir bulan itu udah mau tuponas, Ririn ngesot nutup lagi 50 poin. Susah banget berasa dapat jualan, kayak udah selesai aja Oriflame, udah sebulan aja cukup, udah capek jualan. Kayak gitu. Tapi akhirnya Ririn dapat hadiah. Waktu itu hadiahnya Meet Mincer. Jadi Ririn kasih ke ibunya Ririn, ibu tuh seneng banget gitu loh, kayak terharu gitu loh, sampai matanya itu merah-merah, aduh kenapa kayak gini gitu kan. Terus kayak seneng banget gitu ya, sudah sadar, ih ternyata nyari ibu seneng, ibu bahagia itu gampang ya, tinggal kasih aja peralatan dapur kayaknya udah seneng banget gitu. Terus Ririn tanya lagi, ibu mau hadiah lagi nggak gitu, ibu bilang mau gitu, harus dikejar. Ya udah deh, 1 bulan ini lagi aja deh aku ngejarnya gitu, nggak mau lagi nanti gitu, udah selesai aja Oriflame setelah ini gitu. Akhirnya Ririn kejar dan akhirnya bisa waktu itu 200 poin di awal bulan. Terus entah dapat orderan dari mana Ririn pun nggak tahu, mungkin karena udah ibu yang pengen banget gitu ya, jadinya kayak lancar gitu orderannya gitu. Terus akhirnya Ririn diajakin sama upline-nya Ririn buat yuk kita naik level gitu. Mau nggak menghasilkan uang gitu? Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Jadi sebelum Ririn fokus di Oriflame, Ririn juga udah pernah magang gitu teman-teman, udah pernah kerja di sebuah perusahaan gini ya, perusahaan yang jangan dibilang aja deh. Ririn tuh magang cuma dikasih uang 50.000 per bulan waktu itu. Jadi ya udah deh, karena emang Ririn suka, jadi ya udah kerjain aja. Terus akhirnya join Oriflame, terus diajak lah buat naik level. Nah, naik level ini nggak paham gimana maksudnya Kak gitu. Kamu tinggal ajakin orang biar bisa sama kayak kamu. Oh gitu. Berarti aku harus ngajakin orang biar sama kayak aku. Terus Iren udah 3%. Terus ngejar ke 6%. Nah, 6%-nya ini kekejar di pertengahan bulan. Udah selesai 6%. Terus diajak lagi sama Apren, ayo ke 9, masih bisa banget kayak gitu. Masih bisa ya Kak? Masih bisa banget. Emang boleh ya Kak lompat gitu? Boleh, bisa banget. Ayo gas gitu. Oh ya udah, tinggal berapa lagi nih Kak? Jadi emang benar-benar apanya Ririn tuh supportnya luar biasa banget. Terus dikasih tahu, ayo. Dia itu emang benar-benar detail. Cari orang segini, masing-masing segini, kamu bakal bisa naik level. Ajarinnya kayak gini, sama kayak kakak ngajarin kamu kayak gitu. Emang benar-benar sedetail itu. Jadinya Ririn bisa di bulan kedua join itu ke 9% langsung. Terus akhirnya lancar ke 12, ke 15 dengan bantuan upline juga waktu itu, terus diajak prospek ke sana ke sini gitu kan, beauty class, terus pokoknya seperti itu 3 bulan berturut-turut sampai akhirnya Ririn udah puas di 15%. Anak desa umur 17 tahun setiap bulan megang duit 1,5 juta sampai 2 juta, udah tenang banget hidupnya. Bener, tenang banget. Karena kayak beli nasi 5.000 pun di sini masih wow gitu, masih worth it banget gitu. Jadi untuk apa nih ngejar level selanjutnya gitu. Jadi nggak ada suatu way yang harus banget buat naik level. Jadi akhirnya stuck level, udah bisa beli HP, udah bisa beli laptop, terus apa yang harus dicari lagi gitu. Peralatan kerja udah segini aja udah cukup kayak gitu. Jadi sampai akhirnya Ririn tuh kayak ditanya sama upline-nya Ririn, Ririn mau nggak ikutan BES? BES itu apa Kak? Nah dijelasin lah BES itu apa gitu. Wah asik ya Kak, pengen. Cuma Ririn kayaknya nggak bisa gitu. Kamu bisa kok, gitu. Cuman kamu aja nggak yakin gitu. Oh iya deh, Ririn bakal coba ya Kak. Sampai akhirnya Ririn 3 bulan masih stuck dan kayak bisa nggak ya gitu. Masih deg-degan juga. Terus sampai akhirnya Ririn digini sama upline-nya Ririn. Kalau kamu nggak mau semangat buat naik level, gimana caranya kamu mau bantu downline-mu? Gimana caranya kamu buat ajak mereka bareng-bareng naik level? Kamu aja nggak yakin, kamu aja nggak naik level, gimana mau ngajakin yang lain naik level gitu? Oh ya juga ya Kak, gitu. Ririn inget, Ririn pernah bilang sama downline-nya, yuk kita naik level bareng-bareng, yuk kita semangat bareng-bareng, biar bisa menghasilkan di Oriflame. Nah, nyatanya Ririn pernah nggak semangat dan wah iya ya, aku kayak ikat janji gitu ya sama downline kayak gitu. Akhirnya Ririn, ya udah push lagi
semangat lagi nge-racing ke sana ke sini, dan akhirnya di bulan November bisa lagi ke 18%. Waktu itu Ririn posisinya tinggal cruise sama upline. Upline waktu itu liburan. Jadi dari ke sana ke sini emang sendiri banget waktu itu. Bener-bener sibukin diri buat terus rekrut, terus rekrut temuin, dan akhirnya di bulan Desember siap waktu itu langsung ke senior manager. Ditutup sama kembang Wow. api waktu itu. Berarti kamu sempat ikutan Best Bali 2020 ya, Rin ya? Ya, waktu itu pertama kali ketemu Kak Novi. Oh ya ampun, terus gimana perasaan kamu ngikutin Best Bali? Biar di sini semuanya pada ngejar nih Best Seoul-nya gitu kan. Kalau kemarin tuh Aduh, masih nasional ya. bener-bener. Rina kan pertamanya berpikir, aduh, ya udah deh, best nikmatin aja, paling belajar gitu. Dengerin orang ngomong aja gitu, mungkin capek, bakal tidak menyenangkan gitu mungkin. Ternyata ya Tuhan, kayak nonton konser. Rina tuh kayak nggak berasa belajar gitu. Emang termotivasinya dapat banget, cuman kayak enggak jenuh, enggak ngantuk. Biasanya kalau kita dengerin sharing gitu kan pasti ada ngantuknya, pasti pengen keluar. Rina malah excited terus melongo kayak gini loh teman-teman, lihat kayak top 1, top 2 gitu, top 3, top Indonesia gini. Aduh, ini kok bisa banget ya gitu naik panggung. Riri kan suka banget sama panggung, suka banget sama rekognisi, sama bunga. Lihatnya bisa nggak ya tahun depan aku kayak gitu juga. Gitu. Apalagi apalagi waktu itu lihat Kak Novi, aduh, eh, ngomongnya lancar banget di panggung. Aduh, Riri kagum. Rin, terus kamu nginep di mana waktu itu? Dapat di mana? Ririn waktu itu Hotel mana? nginep dapat di, aduh apa ya, Rin agak lupa, hotel, apa ya namanya, Ririn agak lupa namanya. Cuman waktu itu emang bener-bener deket banget sih sama tempatnya, jadi emang nggak berasa, dan hotelnya itu mewah banget, bintang 5. Apa ya nama Ya, hotelnya ya, pokoknya itu di Nusa Nusa Dua Dua. Bali. Iya. Nusa Dua Bali. Dan Ririn pertama kali banget ke sana, dan orang Bali loh, dan Ririn pertama kali ke sana, pertama kali ikutan gitu ya, langsung wah, ini udah tempatnya nggak main-main nih gitu. Udah bagus banget. Terus makanannya ya Tuhan, berlimpah teman-teman. Jadi kan biasanya kalau ikutan yang gratis-gratis gitu kan pasti entah makanannya yang agak kurang, atau misalnya tempatnya agak kurang, atau misalnya hotelnya. Wah, teman-teman, itu sangat luar biasa Oriflame. Tadi kan percaya banget Oriflame itu ternyata perusahaan yang besar, dan langsung takjub gitu kan, melongo teman-teman. Dan sampai saat ini dan belum lupa gimana awalnya Ririn berangkat, gimana Ririn dijemput lewat bis gitu ya, langsung ke tempat acara gitu, pakai gaun waktu itu, ikutan gala dinner. Ya Tuhan, berasa jadi princess langsung sehari. Rin, berarti kamu orang Karangasem, maksudnya adalah bagian dari Bali gitu kan. Kamu sendiri baru pertama kali adalah menginap dan pergi ke Bali Nusa Dua ya. Kalau misalnya orang Bali, Bali Nusa Dua gitu. Itu baru pertama kali, itu kemarin hasil dari Oriflame Best Bali itu. Bener, bener banget. Dan berasa kayak, wah, kan ada nih yang bilang, aduh juga kan di Bali aja gitu ya, ngapain juga dikejar, juga kan di Bali aja gitu, Bali kan segini, aku kan orang Bali kayak gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi kamu nggak bakal tahu Bali kalau kamu nggak dapat nginep di hotel bintang 5-nya. Itu bener-bener beda banget teman-teman. Kayak misalnya teman-teman tuh baru bangun gitu, bukan langsung gini, aduh hari ini aku harus kerja, nggak, hari ini aku mau ikutan best, mau lihat ini, mau lihat itu, ya Tuhan, udah jam 6 ini udah melek matanya. Biasanya kan di rumah itu ya udah aku kerjanya kan jam 9 gitu, jam 8 aja deh bangunnya gitu. Kalau di sana itu nggak, aku harus datang lebih awal, aku udah siap-siap dari awal kayak gitu. Emang se-excited itu buat ikutan best, dan 3 hari itu bener-bener nggak berasa banget teman-teman, sumpah itu tuh kayak semenit tinggal di sana gitu. Padahal itu kalau misalnya dihitung, wah lumayan ya, kita dapat 48 jam lebih di sana, kok kayak berasa semenit ya di sana. Bener-bener kayak, kita tuh beruntung banget lah kalau bisa ikutan event-event Oriflame. Nah, itu baru yang nasional loh, Rin. Apalagi kalau misalnya sudah ngerasain pergi ke luar negerinya. Aduh, itu udah, ya ampun, udah nggak pernah,
Aduh, benernya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu loh. Itu kayaknya bayangannya tuh semuanya ada di sini gitu loh. Itu jadi memori kita sih sebenarnya. Ya, benar-benar. Apalanya Ririn pun sering cerita-cerita, kan apalanya Ririn juga udah pernah ikut cruise, udah pernah ke Paris, udah pernah ke ke Hokkaido, ke Hokkaido. Jadi cerita, wah ternyata Oriflame tuh gini ya, ternyata Oriflame ini gini ya, perhatian, baik gitu. Jadi jadinya beneran nggak sih gitu. Jadinya kayak awalnya itu ragu-ragu, beneran sih kayak gitu kan karena belum dapat nyoba ternyata best aja loh, seterniat itu gitu loh, sekeren itu acaranya, apalagi yang di luar negeri gitu. Jadinya aduh, Korea harus nih, Korea harus kayak gitu. Berarti Korea harus dapat ya, terus harus bawa Harus downline banget. ya. Bagus, harus banget karena kalau enggak kita yang semangat sebagai upline, downline pun pasti bakal nggak semangat juga. Jadi yaudah, push aja teman-teman, semangat aja, gas aja, pokoknya bakal ngikut kok downline-nya. Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak semangat, mana mungkin downline semangat. Jadi kita dulu yang harus semangat, kita dulu harus membara, kita so aktif-aktif aja, baru deh downline bakal juga berasa kayak hawanya gitu mungkin ya, kebawa langsung mereka juga ikut semangat kayak gitu. Oke, Rin, kalau misalnya aku tanya, kamu ada nggak sih yang mau kamu ucapkan terima kasih gitu kan? Karena ini maksudnya di sesi kupat tahu ini, kamu bisa bilang ucapan terima kasih kamu kepada orang-orang yang memang sudah mensupport kamu atau membuat kamu seperti ini jadinya gitu. Boleh, silakan Rin. Boleh sebut nama nggak? Boleh dong, boleh aja. Jadi Ririn mau bilang terima kasih banyak. Yang pertama itu bersyukur juga Tuhan udah ngasih Ririn jalan di Oriflame. Terus yang kedua juga restu orang tuanya Ririn. Tanpa restu orang tuanya Ririn juga Ririn nggak bisa kayak sekarang gitu. Tanpa doa-doa mereka gitu loh. Dan yang ketiga buat upline sponsornya Ririn, Kak Yanti Osukim. Makasih banyak. Karena kalau nggak beliau yang semangat gitu, nggak beliau yang tahan marah gitu sama Ririn, nggak mungkin Ririn ada di sekarang gitu, nggak mungkin Ririn jadi bisa ngisi kupat tahu sampai sekarang, nggak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin banget gitu loh, karena Kak Yanti itu memang sumber inspirasinya Ririn banget sebenarnya. Dan memang bimbing Ririn tuh memang dari bukan dari nol lagi teman-teman, tapi dari minus gitu ya, dari nggak tahu apa-apa bisa jadi tahu sekarang. Ririn juga berterima kasih sama upline-upline-nya Ririn yang Kak Arnis, Kak Sabrina, terus sama upline ke atas itu banyak banget yang support Ririn terus ngechat Ririn, ajak Ririn semangat, dibina juga. Dan memang benar-benar Oriflame ini kayak keluarga banget, dimana kalau kita down bukannya kita malah didiemin, tapi memang bener langsung di chat, disemangatin, disupport, dicariin solusi, bukan dikasih ayo semangat, bukan digituin lagi teman-teman, tapi gini caranya, diginiin. Jadi kita tuh kayak oh ya harus bangkit kayak gini, harus kayak gini gitu, jadi harus tahu. Terus selanjutnya Ririn mau berterima kasih juga sama timnya Ririn, udah mau semangat juga, udah mau terus jalan di masa pandemi. Ririn memang ada beberapa tim yang memutuskan untuk mencari jalan yang lain. Cuman ada beberapa juga yang masih semangat, masih mau bertahan sampai saat ini. Terima kasih banyak. Udah mau masih genggam tangannya Ririn walaupun kita online. Terima kasih banget. Buat manajemen Oriflame Yeay. juga terima kasih. Rin, sekarang untuk terakhir sebelum kita menutup kupat tahu, boleh untuk memberikan pesan atau tips untuk semua teman-teman sore hari ini. Ririn mau kasih apa ya? Jadi ini Ririn baru baca dan Ririn tuh kayak berasa wah ini bagus banget nih mau Ririn kasih gitu. Jadi sebenarnya batasan itu cuma ada di dalam pikirannya kita teman-teman. Batasan itu nggak ada di sekitar kita. Kita ini tanpa batas teman-teman. Mungkin teman-teman berasa kayak aduh pandemi aku nggak bisa keluar. Nggak ada yang mau diprospek. Pasti bilangnya nggak ada modal. Teman-teman ada kok yang mau. Itu cuma ada di dalam pikirannya teman-teman aja. Tapi kalau kita udah mau usaha, kita udah mau cari, pasti bakal nemu teman-teman. Mungkin dia sekarang masih menutup telinganya mereka untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tapi semakin lama kalau kita terus ngajakin mereka, terus kita dilihat semangat, mereka pasti bakal mau teman-teman. Jadi teruslah mencoba teman-teman. Gak ada yang namanya terlambat.
kita harus terus nyoba karena semuanya masih mungkin banget. Jadi jangan karena pandemi kita berasa semuanya itu hanya ya udah hanya mimpi gitu ya. Nggak mungkin deh sekarang kayaknya. Mungkin nanti setelah pandemi deh kita bakal lanjutin. Enggak, teman-teman. Tapi di pandemi kita bisa belajar kalau semuanya itu ternyata butuh proses dan bakal ada saatnya buat berkembang juga. Yeay, wow, Ririn Darmayanti, anak muda berusia 19 tahun yang tinggal di desa ya teman-teman. 3 jam loh dari Karangasem menuju ke kota Denpasar. Bayangin dong ya teman-teman ya. Tapi Ririn akhirnya membuktikan keberhasilannya dan aduh, ini senang banget sih aku dengerin kamu tuh Rin. Pemikirannya itu dewasa banget gitu kan, untuk cara penyampaiannya juga. Ririn, sekali lagi aku ucapin terima kasih, salam buat mama, papa, sama adek. Sehat-sehat ya Ririn ya, di Karangasem juga ya Ririn ya. Terima kasih, sampai ketemu Ririn. Terima kasih. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya, hari ini sudah berakhir. Kupat tahu bersama Ririn yang tadi sudah Novi jelasin, ya ampun masih muda banget. Aduh, aku tuh sampai senang banget tau gak sih dengarnya, dewasa banget. Apa namanya, kayak kita dengerin itu apa ya, nggak nyangka deh dengan usianya baru 19 tahun gitu, dengan penjelasannya sedetail mungkin. Dan semoga kupat tahu ini bisa memberikan apa ya namanya, inspirasi dan ini juga salah satu yang bisa teman-teman, kalau ada yang bagus dan cocok mungkin bisa juga untuk diduplikasikan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa besok kupat tahu tetap akan hadir terus bersama teman-teman. Pokoknya kirim aja linknya, share aja gitu kan, suruh teman-teman yang baru masuk pun, yang baru join pun gitu kan, untuk mengikuti kupat tahu, karena ini bagus banget dan hanya setahun sekali ya. Sekali lagi Novi ucapin terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa, masih dalam rangkaian puasa teman-teman, dan kalau misalnya yang sudah berbuka, selamat berbuka puasa, dan kita akan ketemu lagi ngabuburit di kupat tahu besok. Bye-bye.